Saya menangkap tentang kristologi yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Isra, dan kebenaran itu menjadi kebenaran yang amat luar biasa yang saya terima sejak saya mengetahui tentang bagaimana Yesus. Nah, persoalan di sini yang ingin saya tanyakan adalah seluruh kita ini pasti memahami tentang kristologi, dan keberadaan kita ada di Indonesia. Dalam keberadaan kita sebagai gereja yang ada di Indonesia, yang sempat diucapkan oleh Pak Pendeta Esra tadi, bahwa ada persoalan untuk mengkomunikasikan kristologi itu kepada yang berbeda agama. Itu kan menjadi masalah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita merumuskan konsep kristologi secara sederhana di Indonesia supaya konsep itu bisa diterima oleh seluruh agama yang di luar dari Kristen, sehingga mereka tidak lagi keliru memahami tentang kristologi itu, ya kan? Nah, soal konsep kristologi kita memang selalu berusaha untuk memikirkan supaya dipahami oleh orang agama lain, tapi jangan terlalu berharap bahwa mereka pasti bisa memahami. Kenapa? Hal ini bersifat rohani. Ingat bahwa manusia berdosa itu mati rohani. Alkitab Efesus 2 bilang kamu telah mati. Ya, kalau mengalami kematian rohani, maka ya itu dalam, misalnya di dalam doktrin Calvinis itu ada pemahaman soal total depravity, ya, kerusakan total. Maksudnya rusak total itu adalah pikiran orang berdosa telah rusak, perasaannya rusak, hati nuraninya rusak, ya, tubuhnya rusak. Nah, salah satu ciri dari rusak total itu adalah manusia tidak bisa memahami hal-hal yang rohani. Makanya supaya bisa, ini kayak yang mati ya. Kalau Bapak jadi mayat, mati di sini, lalu saya bawa uang 100 juta, goyang-goyang, ada respon? Tidak ada. Bawa babi panggang, goyang-goyang, ada respon? Tidak. Digelitik, ada respon? Tidak. Jadi yang namanya mati, dikasih apa sih tidak bisa respon. Kita ini mati rohani, dikasih bagaimanapun juga tidak bisa respon. Terus bagaimana bisa respon? Kasih hidup dulu. Begitu sudah hidup, kasih duit, langsung bergerak, ya. Kasih babi, bergerak. Maka supaya bisa respon perlu dilahirkan kembali. Itu yang Yesus bilang soal lahir baru. Setelah dilahirkan kembali baru bisa sadar, dikasih pengertian rohani, mengerti. Nah, makanya orang dalam kepercayaan lain yang masih orang berdosa, mati rohani, belum dilahirkan kembali, jangan terlalu berharap bahwa mereka bisa mengerti kebenaran kita. Kalau mereka mengerti, pasti mereka percaya. Paling-paling pada taraf tertentu kita bisa membuat mereka masuk akal, penjelasan rasional pada mereka. Tapi membuat mereka percaya, itu kembali kepada pekerjaan Roh Kudus dan apakah orang itu dilahir barukan oleh Tuhan atau tidak. Tapi saya misalnya gini, kadang-kadang kita bisa ambil analogi. Saya misalnya contohkan yang diberikan oleh Pak Bambang Nursena. Yesus itu Allah. Tapi pada waktu dia datang ke manusia, dia makan, dia tidur, dia lapar, haus. Itu bukan berarti Allahnya lapar, haus. Ini misalnya seperti Al-Quran. Kalian percaya Al-Quran firman Allah? Ya. Nah, kalau ini Al-Quran firman Allah, kira-kira kalau saya bakar, terbakar tidak? Terbakar. Kalau begitu firman Allah terbakar dong? Tidak. Bukunya, fisiknya bisa terbakar. Tapi firman Allahnya tidak. Kalau saya ambil kopi tuang di Al-Quran, kira-kira kotor enggak? Kotor. Berarti firman Allah bisa dikotori? Tidak. Yang dikotori bentuk fisiknya, tapi esensi firmannya tidak. Nah, begitu juga bahwa Yesus Kristus itu hakikatnya Allah, tapi waktu dia datang sebagai manusia, dia lapar, haus, capek, itu manusianya, bukan Allahnya. Paling-paling kita bisa membuat analogi dari pemahaman mereka. Tapi menjamin mereka percaya? No. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kepadaku, kalau tidak ditarik oleh Bapa.
kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Petrus pernah mengakui engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, berbahagialah Simon, bukan manusia yang menyatakan padamu, tapi Bapakku yang menyatakan. Ya, nah jadi ya konsepsi teologis boleh kita buat, tapi kita harus berhati-hati supaya tidak terjebak antara kompromi dengan toleransi. Toleransi harus, tapi kompromi tidak boleh. Maksudnya jangan akhirnya kita bergeser dari kepercayaan kita hanya supaya orang lain bisa terima. Kalau ini kebenaran, begitu kita geser sedikit, dia menjadi tidak murni kebenaran lagi.